bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu semuanya yang saya hormati, sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini, Diseminasi Budaya Positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan SDN Sukamukti 2 Terapiak. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak di aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, sebelumnya selamat datang para guru hebat semuanya. Mari belajar bersama dan berkolaborasi demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita SDN Sukamukti 2 tercinta ini. Sebelumnya ini budaya positif ya, sudah kita bahas sebelumnya pas waktu sama Bu Nova sama Pak Kepala ya. Soalnya kan kita sebagai sekolah penggerak dulu pernah ada lokakarya tentang budaya positif. Waktu itu kebetulan Bu Nova yang menjelaskan. Nah, sekarang kita di sini hanya mengingatkan kembali tentang budaya positif. Ini budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuan budaya positif yaitu untuk menumbuhkan motivasi dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, berbudi pekerti luhur, serta akhlak mulia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Konsep utama modul budaya positif di sini ada perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, untuk perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini kita, yaitu sebagai pendidik. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapannya. Penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi disiplin itu kita disiplin positif gitu mah untuk kita menumbuhkan kesadaran ya. Jadi penumbuhan kesadarannya serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ujian maupun hukuman.
hukuman. Jadi kalau disiplin, siapa yang datang ke sekolah tepat pada waktunya dikasih uang atau dikasih permen, nah itu mah merupakan ada sogokan gitu. Berarti itu bukan dinamakan dengan disiplin positif, hanya disiplinnya saja. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsic bukan intrinsic. Ini ada motivasi perilaku manusia. Tadi ya. Nah, di sini motivasi perilaku manusia, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk ke motivasi eksternal. Jadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Terus, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi, kita tuh bertanya pada diri kita sendiri, apa nih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi, itu dari motivasi eksternal juga. Nah, kalau menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu contohnya adalah akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal. Ya. Jadi kita tuh ke dalam diri kita sendiri akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya gitu. Melakukan disiplin positif itu teh ya. Nah, konsep disiplin yang berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, kalau hukuman ketika anak melakukan sesuatu langsung kan kita hukum gitu. Tidak kita rencanakan dulu nanti si A mau dihukum sama kita, tidak seperti itu. Ketika anak melakukan sesuatu, ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung hukum. Berarti kan terjadi secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, terus bersifat satu arah. Jadi hanya kita saja yang melakukannya, yang menghukum gitu. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, contoh karena melakukan kesalahan, contohnya tidak mengerjakan PR. Kalau dulu ya seperti itu ya, buru-buru ke depan, angkat tangan di telinga, kaki ke belakang, dijewer gitu kan, itu termasuk ke dalam hukuman waktu dulu. Nah, ada konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Konsekuensinya, contoh konsekuensi ketika kamu tidak mengikuti pelajaran, kamu akan ketika kamu terlambat datang ke sekolah, kamu tidak akan mengikuti pelajaran. Contohnya dikeluarkan dari kelas, contoh. Berarti itu termasuk konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi tetap tidak nyaman, ya ada konsekuensi. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Itu ke konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang memenuhi kesalahan terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, kalau restitusi ini adalah prosesnya ketika anak melakukan kesalahan, kita tuh
bagaimana cara memperbaiki kesalahan anak tersebut begitu. Nah kalau sekarang ini kalau yang hubungan sama konsekuensi jarang digunakan, tapi yang kita harus gunakan adalah yang restitusi. Siapa yang mau ice breaking dulu? Bu Desi biasanya guru ice breaking enggak? Ya bu panas. Ayo kita oke deh. Sok siapa yang mau ice breaking dulu agar tidak jenuh? Hebat. Kamu hebat. Ayo sok kita ice breaking dulu ya. Agar tidak Semangat ya, kita berdiri yuk. berdiri. Semuanya. Berdiri semuanya. Biar tidak ngantuk. Siap ya, mungkin saya akan mencontohkan dulu tapi nanti bisa diikuti. Oke, mau izin ya Ibu Eni? Iya, silakan. Oke. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Bisa semuanya diikuti? Semangat ya. Oke, mulai 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, semangat. Makasih ya Bu Desi. Oke, kita lanjutkan ya. Kebutuhan dasar manusia. Ini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang pertama, yaitu kebutuhan dasar manusia ya, kita sebagai manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Betul ya, bertahan hidup. Bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan untuk diterima, dipedulikan. Betul ya? Kita maksudnya ini lagi yang kita rasakan, betul tidak? Kebutuhan dasar manusia itu seperti ini gitu ya. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan dianggap atau diakui. Ya. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan untuk mandiri, memilih pilihan. Terus yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, misalnya bermain. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini sama dengan apa yang siswa atau murid-murid kita inginkan. Jadi mereka itu di sekolah, di kelas, mereka membutuhkan ini. Ya, contoh yang pertama, bertahan hidup, misal kesehatan, rumah, makanan, ya yang seperti itu. Kasih sayang. Jadi mereka anak-anak di sekolah, di kelas itu, mereka membutuhkan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima, dipedulikan. Makanya ada anak-anak yang melakukan kesalahan itu tidak kita langsung dukung, kita lihat apa yang anak ini inginkan, apa yang anak ini butuhkan. Mungkin saja dia itu membutuhkan diterima, rasa dipedulikan. Ya, suka ada anak kan yang melakukan kesalahan, kan ini dipedulikan melakukan kesalahan itu. Jadi kita nggak langsung ngejudge-nya atau ngehukumnya. Terus penguasaan, nih kebutuhan pengakuan, kemampuan yang dianggap diakui. Ya, jadi pasti ada sih kebutuhan anak tuh. Oh ternyata dia ingin diakui. Oh ternyata dia ingin dianggap, kemampuannya itu ingin dilihat gitu ya. Jadi contohnya ya, ketika begini, siapa yang bisa menjawab nanti dikasih uang 1.000 atau dikasih coklat. Nah itu tidak termasuk
tidak baik. Jadi nanti si anak itu ketergantungan. Saya harus menjawab agar saya mendapatkan uang, mendapatkan hadiah. Tapi cukup kita akui kemampuan dia, dianggap. Contohnya, wah hebat, ternyata kamu bisa. Wah bagus, kamu bisa mengerjakannya. Nah dengan itu juga kebutuhan siswa itu terpenuhi kebutuhannya, kemampuan yang dianggap diakuinya. Kebebasan, kebutuhan untuk mandiri, memilih pilihan. Ya, contoh ketika si anak keluar masuk terus kelas, keluar lagi masuk. Nah kita lihat kenapa anak ini terus aja masuk lagi keluar lagi, ibu izin ke belakang ibu. Nah kita lihat, oh ternyata dia itu butuh kebebasan, dia itu sedang melakukan kebutuhan ingin kebebasan. Berarti mungkin saja kita bisa perbaikinya dengan belajar di luar kelas, di taman, di lapang seperti itu. Jadi kita bisa cari solusinya seperti itu. Terus kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, misalnya bermain ya tadi itu. Jadi ketika si anak lari-lari terus seperti apa, oh dia ingin bermain, kita kasih contoh permainan agar dia itu ice breaking itu ya gitu, agar mereka tidak bosan seperti itu. Jadi kita tuh jangan menghukumnya, kamu tidak bisa dia keluar kelas atau berdiri di depan kelas atau bersihkan WC, nah, seperti itu. Kita cari solusinya, kita lihat dulu kebutuhan apa yang sedang ingin mereka dapatkan, baru kita gali. Nah kita cari solusinya seperti apa, seperti itu. Nah ini posisi kontrol guru. Nah, jadi kita di sini posisi kita seperti apa nih? Posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Ya, menjudge anak langsung, menghukum anak langsung sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu berarti kamu tahu nggak kamu itu melakukan kesalahan, atau jika kamu lari-lari di dalam kelas nanti mengganggu anak-anak yang lainnya, tentu berarti dia itu merasa bersalah. Oh ketika saya berlari-lari nanti saya mengganggu orang lain, gitu kan, berarti dia merasa bersalah. Terus teman, ibu tahu kamu melakukan kesalahan, tapi mungkin sebaiknya kamu seperti itu. Jadi kita itu sebagai teman ke anak itu. Terus ada lagi pemantau. Sebagai pemantau, kita itu guru sebagai pemantau dan manajer. Nah, sebagai manajer di sini adalah kita mengarahkan, memanajer anak seperti apa, seperti itu. Ya, ini posisi kontrol dulu. Silakan ibu-ibu di sini seperti memposisikannya di sebelah mana? Apa sebagai penghukum? Apa sebagai membuat rasa bersalah? Apa sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, ini contoh penerapannya. Ya, tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah itu ya tadi penghukum. Terus pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi kalau begitu mah, berapa kali kalau ibu kasih tahu kamu, ibu merasa kecewa, merasa salah, mungkinnya merasa bersalah si anak tuh kalau kita memberi kata ini mah. Terus teman, ayo bersikap tertib supaya ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah itu berarti. Terus pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Jadi dipantau. Terus manajer, nah ini manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, seharusnya kita ada di posisi ini, manajer.
ya, bukan sebagai pembuku, pembuat rasa bersalah. Maksudnya kayak gini, kebanyakan harusnya kita adanya di manajer di situ. Tapi bisa juga kita contohnya si anaknya kita lihat dulu karakteristik si anak ini seperti apa. Kalau tidak bisa di ini kita mungkin ini mah si anaknya nih harus dengan kita posisi kita itu cara kita itu harus sebagai teman ke dia tuh. Contohnya atau kita tuh kalau kesini mah harus sebagai pemantau nih. Jadi kita lihat dulu si karakteristik anak seperti apa. Soalnya kan karakteristik anak itu berbeda-beda. Jadi kita juga ke anak juga, perlakuan anak juga pasti berbeda gitu ya. Tapi kalau bagusnya sih kalau ininya sebagai manajer. Jadi kita apakah kamu tahu kesalahan terjadi supaya si anak itu menyadari kesalahannya ternyata saya salah ini gitu. Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi dia sendiri yang sadar dan dia sendiri yang akan memperbaikinya. Bukan kita yang kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Kenapa? Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba. Soalnya dibuat oleh anak-anaknya. Nah, ya, soalnya keyakinan kelas dibuat oleh anak-anak, bukan kita. Kalau peraturan kelas mah kan merasa si anak tuh diatur harus seperti ini, harus seperti itu. Kalau keyakinan kelas kan mereka yang membuat, mereka yang meyakini dan mereka yang melaksanakan. Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Nah ya, apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas berisikan beberapa aturan yang telah disepakati bersama. Ya betul ya, yang tadi ya yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru sebelum memulai proses pembelajaran. Keyakinan kelas dibuat dalam suatu kata atau kalimat positif untuk membangkitkan motivasi positif. Terus apa tujuan keyakinan kelas? Nah ini tujuannya. Keyakinan kelas berfungsi sebagai salah satu cara guru dalam melatih tanggung jawab, khususnya tanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Pasti kita semua sudah ya membuat keyakinan kelas ya sebelum ajaran baru dimulai. Pas masuk kelas kita sudah melakukan kesepakatan kelas dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini pembentuk keyakinan kelas. Contohnya ya, ini saya sudah melakukan keyakinan kelas kemarin pas awal masuk ajaran baru. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal. Terus yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Terus yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak terlalu panjang-panjang. Yang lima sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah supaya mudah diterapkan. Terus yang keenam semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang ketujuh menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas. Ini ya saya tempelkan di dinding kelas. Contohnya yang tadi dibuat dalam pernyataan positif. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan tidak positif. Jadi kita ubah katanya menjadi kata positif. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Terus tidak berisik saat belajar. Kita ubah ke dalam positif, kata positif yaitu
Yaitu contoh berarti duduk dengan tenang, duduk rapi dan tenang saat belajar, gitu ya. Jadi kita ketika anak-anak kita tampung aja kata-kata anak-anak. Mau apa keyakinan kelasnya? Kita tampung semua kata dari anak-anak, kita ubah ke dalam kalimat positif dan tidak usah panjang-panjang. Oke, efektif, sederhana, efektif. Nah, ini segitiga restitusi 7 ya. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dia ini segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang ketiga menayangkan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi contohnya gini, menstabilkan identitasnya, tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Sebagai manusia biasa, ibu juga pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Terus, tapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi dalam segitiga restitusi ini, jadi tidak langsung menjudge si anak tuh atau menghukum si anak atau kamu salah ini, kamu sudah bertengkar sama si A dan si B, harusnya kamu seperti ini, tidak seperti itu. Jadi kita arahkan dulu, gitu, kita tanya dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jika kita tolak anak yang sedang berbuat salah, maka dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Ya, kalau kita tolak. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia tidak akan merasa dipahami. Jadi contoh kenapa kamu datang terus terlambat ke sekolah? Ya Bu, karena saya tidurnya malam-malam terus. Kebanyakan yang seperti itu ya, main terus HP gitu. Nah, kita ini validasi tindakan yang salah tuh, kita itu tidak menolaknya. Kamu tidak boleh main HP seperti itu. Jadi kita tidak menolaknya, tapi kita memahami dulu alasannya. Kita pahami alasannya. Jadi dia tuh merasa, oh iya berarti ibu guru paham terhadap saya. Ya, kamu main HP terus ketika malam. Nah, makanya jangan main HP terus, atau sebaiknya kamu tidur lebih awal agar besok kamu tidak bangun kesiangan, seperti itu ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan teori kontrol bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Jadi gini, kamu sudah kamu sudah terlambat datang sekolah, berarti itu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Coba keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Dia tuh jadi menyadari, oh ya Bu, disiplin Bu, gitu kan. Kita tuh membuat keyakinan kelas tentang kita disiplin, harus disiplin gitu. Kan salah satunya berarti datang tepat waktu ke sekolah gitu ya. Jadi ini. Nah, ini saya mempunyai kemarin saya sudah melakukan tahapan restitusi ini ke dua permasalahan. Yang satu Gio, dia itu datanglah terus terlambat ke sekolah. Yang satu Aina itu dia itu bertengkar dengan temannya karena merasa temannya itu mencontek terus pekerjaan dia. Jadi dia merasa kesal. Jadi dia itu marah kepada temannya karena temannya mencontek terus. Oh, kelas 5 kan?
temannya itu mencontek pekerjaan Aina. Jadi Aina merasa kesal. Dia marah pada temannya sampai dia tidak bisa mengontrol emosinya, sampai dia menggebrak meja. Ya. Nah, saya tanyakan kenapa bisa emosi seperti itu. Katanya temannya dia merasa kesal. Saya validasi. Ya, jika ibu juga di posisi Aina, ibu juga akan merasa kesal jika pekerjaan kita dicontek terus. Namun sebaiknya Aina bisa mengontrol emosinya. Terus saya tanyakan juga keyakinan kelas yang mana yang sudah dia langgar, yaitu saling, katanya dia mengakuinya, yaitu saling menghormati dan saling menyayangi. Terus saya juga tanyakan ke depannya dia akan seperti apa untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, dia mengakuinya, dia akan lebih bisa mengontrol emosinya dan tidak mudah marah seperti itu. Nah, dan di akhirnya kita memberikan penguatan. Jadi tidak seperti itu. Kita memberikan penguatan. Baik, mudah-mudahan kedepannya kamu bisa lebih mengontrol emosi kamu lebih bisa menguasai amarah kamu agar bisa saling menghormati. Jika terjadi lagi ada yang mencontek, silahkan laporkan saja kepada guru. Jadi tidak usah marah. Gitu. Jadi di akhirnya kita itu memberikan penguatan, ya. Yang satu lagi ini Gio. Jadi dia itu datang terus terlambat ke sekolah. Saya tanyakan dulu, kenapa kamu datang terlambat ke sekolah terus? Berapa kali kamu sudah terlambat datang terus ke sekolah? Terus tadi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar disiplin? Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Ya, dia mengakuinya bahwa disiplin itu penting untuk dapat menghargai waktu. Tuh ya, disiplin dapat menghargai waktu. Nah, jadi dia itu mengakui kesalahannya dan solusinya adalah dia akan tidur lebih awal, tidak melihat terus HP agar dia tidak bangun kesiangan. Dan kita sebagai guru memberikan penguatan. Mudah-mudahan kedepannya betul Gio itu tidak datang lagi terlambat ke sekolah dan kita akan bekerja sama dengan orang tuanya agar Gio, jadi kita itu kan ini mah terlibat sama orang tua juga ya, karena
di rumah. Jadi Ya. kita bekerja sama dengan orang tua agar Gio tidak datang terlambat terus ke sekolah. Sebelum penutup, kan ada dulu gini. Ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Silahkan ada yang mau ditanyakan. Untuk saya sebelum menutup, silahkan ada yang mau ditanyakan. Sok ibu Kalau ya. keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Nah ya, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oh ya, ini Pak, silahkan. Kalau keyakinan kelas sama kesepakatan kelas sama. Ya. Arah ke poin-poin itu hampir sama. Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas ya. Ada lagi atau jawab dulu aja? Jawab dulu aja. Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Jadi gini, kita katanya adalah hanya beda kata saja. Jadi keyakinan kelas itu kita ke anak-anak dulu. Keyakinan kelas apa nih yang mau kita yakini gitu. Contoh tadi kan disiplin, terus membuang sampah pada tempatnya, yang seperti itu ya, yang banyak. Nah, sudah jadi nih keyakinan kelasnya kita tempel. Ya, keyakinan kelas yang disebutkan sama anak-anak kita tuliskan lagi di papan tulis atau kita simpan di papan tulis. Nah, anak-anak kita gini jadinya, anak-anak keyakinan kelas ini sudah jadi apa yang kalian yakini. Nah, sekarang kita sepakati keyakinan kelas nih. Jadi katanya jadi berubah jadi kesepakatan kelas begitu. Jadi tadinya yang kita yakini peraturan apa ya, hal-hal yang kita yakini sama-sama lalu kita sepakati. Jadi keyakinan kelas itu menjadi kesepakatan kelas. Oke. Ya. Ya Ibu ya, seperti itu ya Bu ya. Cukup Bu? Cukup. Ada lagi? Silakan. Ada satu lagi, ada lagi yang mau ditanyakan? Desi? Cerita. Yang membedakan antara reward dan sogokan dari awal ya. Sogokan kan tadi sogokan. Oke. Reward dan sokongan ya. Kalau reward itu lebih ke penghargaan. Ya, kalau reward itu lebih ke penghargaan. Ya, penghargaan tadi kan tidak hanya barang, penghargaan melalui kata-kata juga termasuk penghargaan, verbal juga. Kalau sogokan lebih ke bentuknya barang, ya. Kalau siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, Ibu kasih permen, Ibu kasih uang, itu lebihnya ke sogokan, ya, bukan ke reward, ya. Ya emang bisa sih dikatakan reward juga, cuma lebih ke masuk ke barangnya, ke sogokannya. Nanti itu mas sogok gitunya. Siapa yang mau ikut lomba, nanti ibu dikasih apa gitu ya. Nanti Kan ibu kasih untuk apa. memotivasi anak Betul. dia mau. Betul. Tapi itu tidak baik. Kalau sogokan dan reward si anak itu bakal ketergantungan. Iya. Ingin Jadi terus yang bagus bagus. hadiah. Jadi tidak timbul dari dalam dirinya sendiri. Saya mah bakal datang terus awalnya ke sekolah dan nanti dikasih hadiah. Jadi bukan timbul dari dalam dirinya. Nah, karena ada sesuatu itu, ada sogokan itu, ada di bimbingan gitu. Sogokan gitu ya, tidak timbul dalam dirinya, maksudnya gini, karena ingin disiplin itu. Nah, gitu kan, itu kan berarti timbul dalam diri sendiri. Hari ada sogokan mah karena nantinya mendapatkan uang gitu ya. Karena apa gitu ya? Ya. Saya akan melakukan seperti ini karena nantinya ada uangnya gitu atau ada hadiahnya, ada itu kan lebih ke kalau timbul dari dalam diri mah saya jika melakukan ini saya bertanggung jawab pada pekerjaan saya atau pada bukan karena adanya
apa gitu ya, sogokan atau reward itu apa itu. Nah, jadi timbul dalam diri sendiri bahwa kita itu bertanggung jawab pada diri kita sendiri dan pada apa yang kita lakukan. Itu mungkin tidak ada lagi. Sekarang mungkin saya mau melakukan umpan balik, satu orang yang melakukan umpan balik terhadap kegiatan saya ini. Mau tentang materi atau mau pokoknya keseluruhan ya. Umpan balik. Silakan. Dewi. Umpan balik dari Dewinya. Enggak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit kembali dengan hari ini, mungkin saya lebih fokus ke sekitar sisi ya mungkin masih ada lah antara kita yang ada saja gitu yang melakukan tindakan misalkan anak melakukan kesalahan karena kita juga terbawa emosi jadi langsung mukul ya gitu. Tapi dengan adanya kegiatan ini insya Allah ya kita akan berbijak gitu ya sebagai guru, sebagai manajer itu untuk melaksanakan sebuah presisi karena kita kan sudah ada juga timnya ya, jadi kita harus validasi dulu, ya kita stabilkan dulu, validasi, lalu kita memberikan keyakinan dan penguatan dirinya agar si anak tidak melakukan kesalahan dan saat kembali ke tempatnya dia akan mempunyai penguatan diri agar tidak melakukan lagi. Mungkin singkatnya itu, dan terima kasih juga kepada Bu Eni yang telah mensosialisasikan tentang disiplin positif karena di sekolah kita ini adalah hal yang sangat diperlukan ya diangkat di dalam umur. Jadi sekolah kita itu menerapkan nilai-nilai positif. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi. Ya, betul sekali ya. Budaya positif itu sangat penting, harus ada di dalam lingkungan sekolah. Kenapa? Karena dengan adanya kita menerapkan budaya positif, akan terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan pada siswa. Ya, betul. Nah, baik, untuk penutup, jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana AMO atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, dan standar nasional pendidikan. Baik, terima kasih untuk semua guru-guru yang sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan tadi pertanyaan sama umpan baliknya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini, materi hari ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, ya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Jadi ajaran baru sebelum kalian belajar bareng-bareng di kelas ini, kita buat dulu keyakinan kelas. Tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Belum tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, kalau peraturan kelas tahu? Tahu. Keyakinan kelas
hanya saja kalau peraturan, kalian suka tidak kalau diatur? Suka tidak kalau diatur? Tidak. Nah, jadi kita ubah namanya dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah yang kita yakini. Hal apa yang kita yakini di dalam kelas ini nanti untuk kita untuk kita sepakati. Nanti untuk kita sepakati nantinya ya. Kita buat keyakinan kelas kita dengan kesepakatan bersama nanti ya. Contoh, keyakinan kelasnya, contoh datang tepat pada waktunya. Nah, bisa kan? Kita yakini bahwa datang ke sekolah dengan tepat pada waktunya itu adalah merupakan disiplin. Apalagi coba keyakinan kelasnya? Apalagi keyakinan kelasnya? Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kata-kata dilarang itu kan hal yang negatif. Kita ubah dengan kata positif, yaitu apa berarti? Buang sampah pada tempatnya. Ya, jadi tidak ada kata dilarang ya. Jadi kita ubah ke kata positif, yaitu berarti membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi coba? Apa lagi? Tidak saling mengejek sesama teman. Berarti itu tidak. Berarti kan kata negatif kita ubah ke kalimat positif. Jadi apa? Saling menyayangi dan menghormati sesama teman. Ya, berarti kalimat positifnya seperti itu ya. Nah, sekarang nanti ibu akan kasih kalian satu kertas ya. Silakan nanti kalian tuliskan keyakinan kelas kalian, mau seperti apa kelas ini. Kalian ingin kelas ini seperti apa gitu ya. Apa yang kalian inginkan ya. Jadi apa yang kalian yakini, bikin keyakinan kelas di sini tuliskan. Tadi seperti tadi contohnya ya. Jadi kata negatifnya diubah ke kalimat positif. Tadi kayak dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Silakan kalian tuliskan satu orang satu. Nanti kita tempelkan di papan tulis. Nanti siapa yang sama kalau ada kata yang sama, kalimat yang sama, kita ambil salah satu, nanti kita buat kesepakatan kelas. Jadi kita satukan nanti semuanya ya, kita pilih. Oke, mengerti? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak mengerti? Mengerti ya. Ibu bagikan ya ini ya.
membuatnya. Terus kita sepakati. Sekarang nanti ibu akan tempel di belakang. Nanti kalian tanda cap jari siswa kelas 5A. Nanti satu orang cap jarinya untuk mensepakati kesepakatan kelas ini. Siap? Nanti satu orang ya. Di absen Bu. Ya.